Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali pada kesempatan ini. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin hamba-Nya yang menguraikan firman-Mu dan sidang jemaat Tuhan sekalian yang mendengarnya supaya dibangun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang saya baca hanya pada ayat 15, sebenarnya ayat 15 itu adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar tema. Kalau kita memperhatikan mulai pasal 4 sampai pasal 6, itu sebenarnya bicara tentang kesatuan orang percaya dan cara-cara hidup orang percaya. Yang dimaksud adalah jemaat. Bagaimana cara hidup jemaat? Cara hidup orang-orang percaya, cara hidup orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita memperhatikan di dalam pasal 5 ayat 1 khususnya sampai ayatnya yang ke-14 itu bicara tentang bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Lalu di dalam ayat 15 sampai ayat 21 itu tentang nasihat Paulus tentang bagaimana kita hidup bijaksana. Ya, dalam penerapannya hidup bijaksana itu bagaimana kita hidup bijaksana kepada orang lain di dalam gereja, sesama orang percaya, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya di dalam gereja. Penerapannya bagaimana saya hidup bijaksana terhadap orang lain di dalam gereja. Kemudian penerapannya juga bagaimana kita hidup dengan bijaksana terhadap anggota keluarga kita. Jadi penerapannya dalam konteks keluarga dan juga dalam konteks masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 15 tadi mengatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menunjukkan bahwa kita adalah anak terang? Kita beberapa waktu yang lalu telah belajar tentang pengertian anak terang dan bagaimana kita hidup sebagai anak terang. Tetapi apa yang menunjukkan bahwa kita adalah anak terang? Saudara, firman Tuhan menolong kita untuk mengerti apa yang menunjukkan bahwa seseorang itu hidupnya terlihat sebagai anak terang. Dari nasihat yang kita baca tadi, ya, jadi kalau diterjemahkan di dalam terjemahan yang lain itu bunyinya kira-kira berhati-hatilah bagaimana kamu hidup. Kalau dalam terjemahan Alkitab yang kita baca tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, mari kita melihat bagian per bagian. Kata berhati-hati di sini umumnya adalah kata yang ditandai dengan ketepatan dan ketelitian. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan kata itu dalam konteks pengalaman saya pada waktu menyusuri sungai yang arusnya cukup deras. Kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman, ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya. Pada waktu saya mengadakan satu kegiatan dengan seluruh pastor, dan dalam kegiatan itu ada kegiatan yang di mana setiap pastor itu
berjalan secara berkelompok menyusuri sungai. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa pada waktu kita menyusuri sungai, kita memang harus berhati-hati memilih material apapun yang kita injak dan memastikan bahwa material itu kuat untuk menahan berat badan kita. Kalau tidak, kita bisa tergelincir. Misalnya kita tidak tepatnya memilih material yang kita injak. Kita hanya mengira material itu kuat, padahal tidak kuat. Nah, kita bisa terpleset karena arusnya juga deras. Selain materialnya tidak kuat menahan berat badan kita, tetapi arus yang kuat juga bisa membuat kita tergelincir. Kalau bicara tentang material apa yang ada di dalam sungai, biasanya bisa berupa batu kecil, batu besar, batu sedang yang ukurannya berbeda-beda. Tapi material itu bisa tanah, bisa pasir, atau material yang lain. Intinya, kalau kita mau aman menyusuri sungai, berjalan menyusuri sungai, kita mesti memilih material yang kita injak dan memastikannya material itu kuat untuk menahan berat badan kita. Sehingga pada waktu kita injak, dia tidak ambles, dia tidak ikut arus, tapi kuat menahan berat badan kita, sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Itu kata berhati-hati yang sering ditandai dengan ketelitian dan ketepatan. Kalau saya terapkan di dalam pengalaman saya menyusuri sungai tadi, itu maknanya. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kehati-hatian dalam konteks firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah konteksnya dalam perilaku etis. Misalnya, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak atau berperilaku, semuanya itu harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, tetapi kata hati-hati di sini lebih terbantu lagi ketika Paulus mengatakan di dalam kalimat berikutnya. Jadi kalau saya baca sekali lagi secara lengkap, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, jadi berhati-hati itu bukan hanya soal bagaimana kita berpikir, bertindak, bersikap, berbicara, tetapi dalam konteks kita berpikir, dalam konteks kita berbicara, berperilaku, bersikap, itu harus berpikir, berbicara, bersikap, berperilaku sebagai orang bijak. Jadi ini penting, penekanan ini penting, sebab kita tidak berperilaku yang baik menurut ukuran kita sendiri, tidak berperilaku yang baik menurut ukuran umum, tetapi kita mesti berperilaku yang baik menurut ukuran firman Tuhan. Itu sebabnya penekanannya ada pada kalimat berikutnya, yaitu janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, not as unwise, but as wise. Jadi kita mesti berhati-hati bukan sebagai orang yang tidak bijaksana, tetapi sebagai orang bijaksana. Hati-hati sebagai orang yang bijaksana. Dengan demikian, kita mesti bertindak, berpikir, bukan bertindak, berpikir menurut pengertian kita sendiri, tetapi bertindak, berpikir sebagai orang bijaksana. Nah, kata yang digunakan oleh Alkitab tadi adalah kata arif, ya, bukan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Arif di sini, kata arif di sini itu ada beberapa arti, bisa bijaksana, dalam bahasa Inggrisnya wisdom,
yang secara umum sebenarnya arti bijaksana itu adalah orang yang menggunakan pengetahuannya untuk bertindak yang benar. Jadi orang bijaksana itu adalah orang yang menggunakan, yang mampu menggunakan pengetahuannya untuk bertindak yang benar. Nah, kalau lawan katanya arif itu berarti tidak bijaksana, tidak berpengetahuan, bebal, juga lawan katanya adalah orang bodoh. Paulus mengatakan berhati-hatilah bagaimana kamu hidup. Itu kalau saya terjemahkan menggunakan terjemahan bahasa Inggrisnya, berhati-hatilah bagaimana kamu hidup bukan sebagai orang bebal atau bukan sebagai orang bodoh, orang yang tidak berpengetahuan, melainkan sebagai orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan bersama kita dengan orang lain di gereja, kehidupan bersama kita dengan orang lain di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Penting sekali kita bertindak bijaksana. Sekali lagi, menurut ukuran firman Tuhan, bukan semata-mata berdasarkan pengetahuan manusiawi, tetapi itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita melihat ada banyak persoalan, baik di dalam kalau kita lihat di dalam kehidupan, fenomena dalam kehidupan masyarakat, ya, orang bisa bertengkar satu dengan yang lain, orang bisa saling mengata-ngatai yang tidak baik terhadap orang lain, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang digambarkan oleh Alkitab sebagai orang yang hidup tidak bijaksana. Itu kalau kita lihat fenomena dalam kehidupan masyarakat. Tapi kalau dalam keluarga banyak juga. Banyak sekali fenomena kehidupan keluarga di mana keluarga anggotanya bisa ayah dan ibu, suami istri, atau orang tua dan anak, atau sesama anak bertengkar dan mereka saling melukai dan seterusnya. Ini fenomena-fenomena kehidupan yang mencerminkan kehidupan yang tidak bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat Amsal. Kitab Amsal itu membedakan antara orang bijaksana dengan orang bodoh. Orang bijaksana itu menyimpan pengetahuan. Jadi orang bijaksana itu orang yang menyimpan pengetahuan. Artinya itu menggambarkan orang yang suka belajar. Kalau dinasihati dia suka mendengar, dia menyimpan pengetahuan. Tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bisa diterjemahkan begini. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi ucapan orang bodoh menuntun pada kehancuran yang akan segera terjadi. Kenapa ucapan atau perkataan orang yang bodoh itu membawa pada kehancuran? Saya berpikir, saudara, dan saya menemukan dua alasan. Yang pertama, karena orang bodoh itu kalau bicara tidak dipikir dulu. Itu sebabnya perkataannya orang bodoh itu bisa membawa kehancuran. Kehancuran dalam arti dalam hubungan interpersonal bisa melukai orang lain, bisa merendahkan orang lain, bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Jadi orang bodoh itu kalau bicara tidak dipikir dulu. Itu sebabnya mengapa perkataannya bisa menimbulkan kehancuran pada orang lain. Alasan yang kedua, karena orang bodoh itu orang yang kurang berpengetahuan. Kenapa? Karena orang bodoh itu orang yang menolak didikan.
Menurut Amsal pasal yang pertama ayat 7, orang bodoh itu orang yang menolak didikan. Saudara, kita lihat mengapa perkataan orang bodoh itu akan segera bisa menghancurkan. Karena orang bodoh itu kalau bicara tidak dipikir dulu. Orang bodoh itu orang yang kurang pengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Karena dia menolak didikan. Padahal didikan itu kan memberikan pengetahuan sebenarnya. Tapi dia menolak, karena itu dia kurang berpengetahuan. Karena itu dia kata-katanya bisa menghancurkan orang lain. Nah, beda dengan orang bijak, saudara. Orang bijak itu orang yang menyimpan pengetahuan. Kalau kita membaca di dalam Amsal 12 ayat 15, orang bijak itu orang yang suka mendengar nasihat. Nasihat itu bisa memberi pengetahuan kepada kita. Anak-anak itu umumnya pada waktu masih bayi atau balita tidak tahu tentang bahaya di sekitarnya. Lalu dia bisa rasa ingin tahu yang besar membuat dia ingin pegang ini, pegang itu. Misalnya dia memegang gunting atau pisau dan orang tua memberi nasihat. Tidak boleh bermain pisau atau gunting atau benda tajam karena itu bisa melukaimu. Tapi anak-anak biasanya akan protes karena dia belum mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi bagi anak-anak yang menerima didikan, biasanya akan menyimpan pengetahuan. Nasihatnya orang tua itu disimpan sebagai sebuah pengetahuan, referensi pengetahuan yang sewaktu-waktu dibutuhkan, dia bisa menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Apa yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang? Apa yang menunjukkan, apa yang membuktikan, apa yang membuat orang lain tahu bahwa kita adalah orang-orang anak-anak terang? Yang menunjukkan bahwa kita adalah anak terang adalah kalau kita hidup berhati-hati sebagai orang bijaksana, bukan sebagai orang bebal atau sebagai orang bodoh. Kehati-hatian di sini itu dalam konteks perilaku etis kita kepada orang lain. Jadi kalau kita berpikir, mari kita dalam hal berpikir, berbicara, bersikap, bertindak baik kepada orang lain dalam lingkungan gereja, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ya. Kehati-hatian itu dibutuhkan, khususnya kehati-hatian sebagai orang yang bijak. Bukan lalu kita menjadi tidak ngomong sama sekali karena takut salah, bukan, tapi justru malah kita harus belajar tentang firman Tuhan supaya kita mengerti. Dan kalau kita mengerti firman itu dan kita bisa menggunakan firman itu untuk berpikir, berbicara, berperilaku, bersikap yang baik. Bapak Ibu Saudara, apa pesan penting yang kita dapat ambil dari renungan firman Tuhan ini? Refleksi saya tentang firman Tuhan ini adalah, mari kita menggunakan pengetahuan firman Tuhan yang sudah kita miliki untuk melakukan apa yang baik. Bapak Ibu sudah belajar firman Tuhan berapa lama? Selama menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, sudah berapa lama? Berapa banyak pengajaran firman Tuhan? Berapa banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu baca berulang-ulang kali? Gunakan pengetahuan firman Tuhan itu untuk melakukan apa yang baik. Dalam hal ini adalah, mari kita berpikir yang baik, berbicara yang baik,
dan berperilaku yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu dapat bertumbuh menjadi orang yang bijaksana di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menolong kami mengerti bahwa Tuhan menghendaki agar kami hidup secara nyata, terlihat sebagai anak terang, dan yang menunjukkan kami hidup sebagai anak terang adalah kalau kami hidup berhati-hati sebagai orang bijaksana. Tolonglah kami semua, sidang jemaat-Mu, bagaimana mempraktekkan firman Tuhan ini ke dalam hidup mereka, dan kiranya Tuhan melindungi jemaat-Mu pada masa pandemi, dan juga memeliharakan bagi mereka yang pandemi ini berdampak secara ekonomi atau secara kesehatan. Tuhan, mari Engkau memberkati, melindungi, dan memeliharakan jemaat-Mu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami